Sungguh perjalanan yang tidak pernah bisa kulupakan dalam hidupku. Tak pernah terpikirkan olehku kejadian ini akan menimpa kami sebelumnya. Kebenaran tentang Ka'bah akhirnya terkuak. Seorang pemuda memang pernah mengakhiri hidupnya di sana. Ia ditemukan tergantung di sebuah pohon besar dengan lidah yang menjulur keluar dan mata yang terbelalak. Tak jauh dari tebing menangis, sedangkan tentang 17 pendaki yang hilang hingga saat ini masih simpang siur kebenarannya. Dan seorang nenek yang kami temui adalah sosok penunggu Ka'bah yang sudah sangat terkenal. Ia kerap memunculkan sosoknya di saat ketika pendaki mulai mengeluh. Di saat itu pula ia selalu memberikan pesan pada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kami Ingin Pulang. Cerita ini ditulis oleh Irga Octavia dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kami Ingin Pulang. Sebelumnya perkenalkan, namaku Irga atau biasa dipanggil Eka. Usiaku kini 19 tahun dan aku hanyalah seorang anak muda biasa yang memilih alam sebagai tempat untuk memahami apa makna hidup sebenarnya. Seperti para penikmat alam lainnya, aku juga gemar mendaki gunung. Dan sudah ada beberapa gunung yang telah kurasakan keindahan dan kenikmatannya berada di atas puncak yang tidak bisa kutemui di kota. Beberapa waktu yang lalu, aku melakukan pendakian di Gunung Ka'bah, Bengkulu. Pendakian kulakukan berdua bersama sepupuku yang usianya 4 tahun lebih muda dariku. Habib namanya. Usianya memang terbilang sangat muda, namun pengalamannya dalam mendaki tidak bisa diragukan lagi. Apalagi mendaki Gunung Ka'bah, mungkin sudah tidak terhitung lagi seberapa seringnya ia mendaki di sana. Persiapan kami sediakan sejak malam hari, mulai dari keril, tenda, kompor, nesting, persediaan makanan, dan sebagainya. Kami berencana untuk estafet agar tidak begitu makan banyak biaya untuk menggunakan travel. Sebab dari kota Bengkulu menuju Gunung Ka'bah memakan waktu 3 jam perjalanan normal. Setelah dirasa semua sudah lengkap, kami harus beristirahat karena perjalanan akan dimulai esok pagi. Pagi telah tiba, mentari sudah menampakkan sinarnya dari ufuk timur. Itu tandanya kami harus segera bergegas. Setelah mandi, sarapan, dan tidak lupa pula memohon izin dari kedua orang tua, kami pun mulai perjalanan yang pastinya akan terasa begitu berkesan. Perjalanan dimulai dengan menumpangi truk yang kebetulan searah dengan perjalanan kami. Namun tidak begitu lama di perjalanan, truk yang kami tumpangi harus berhenti di sebuah daerah yang bernama Air Hitam untuk membongkar muatan batu bara di sana. Setelah turun, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, kami juga menemui beberapa pendaki yang kebetulan juga estafet menuju gunung. Dari beberapa pendaki yang kami temui, ada sekelompok pendaki yang membuat kami tertarik. Sebab mereka hanyalah 4 anak SMP yang sudah memiliki nyali untuk berestafet. Kami bergegas menyapa dan menghampiri mereka. Mereka berempat masih duduk di bangku kelas 1 SMP, masing-masing bernama Rian, Aldi, Acil, dan Topik. Tak disangka-sangka, ini adalah perjalanan perdana mereka mendaki Gunung Ka'bah. Setelah berbincang cukup lama dan rasa iba melihat mereka yang begitu kesulitan, kami akhirnya memutuskan untuk mendaki bersama.
Tak butuh waktu lama menunggu tumpangan, ada sebuah pick-up yang mengangkut sayur yang kebetulan bertujuan sama dengan kami, yaitu ke Kecamatan Curup, tempat di mana Gunung Kaba berdiri kokoh. Wah, sebuah keberuntungan nih. Di tengah perjalanan kami asik bersenda gurau, ditambah lagi si Acil yang sangat mencolok dari mereka semua. Karena Acil yang paling tidak bisa berhenti menjahili teman-temannya. Kami memberi mereka gelar Naruto karena mereka mewarnai rambut mereka dengan warna kuning mencolok. Lucu sekali, sungguh perjalanan yang sangat seru. Tawa demi tawa, canda demi canda. Tak terasa kami sudah tiba di tujuan. Kami bergegas turun dan tidak lupa pula berterima kasih dengan supir yang baik hati menumpangi kami. Semangat! Supir itu menyemangati kami. Dari gerbang wisata menuju pos pendakian berjarak 4 km dan kami harus berjalan kaki. Jauh memang, tapi jarak tak terasa jauh sebab di perjalanan kami tidak henti-hentinya bersenda gurau. Ditambah lagi sikap Acil yang sangat lucu. Di separuh perjalanan kami mampir di sebuah rumah makan yang bernama Lestari. Rumah makan yang sangat terkenal di kalangan para pendaki di sana. Kami makan dengan lahap dan beristirahat di sana sembari mengisi tenaga yang terkuras selama di perjalanan tadi. Ketika sedang santainya beristirahat, sekelompok anak SMP itu memutuskan berpisah dengan kami karena mereka beranggapan jika mereka mendaki bersama kami, mereka tidak mendapatkan pengalaman yang hebat di pendakian perdana mereka ini. Dan kami berjanjian untuk bertemu di area camp 1 setelah di puncak nanti. Mereka pergi. Tinggallah aku berdua dengan Habib yang akan melakukan pendakian tanpa sekelompok bocah tadi. Tenaga sudah kembali terkumpul, saatnya melanjutkan perjalanan menuju pos pendakian. Sesampainya di pos pendakian, kami mengisi daftar pendakian dan membayar tiket masuk. Lalu kami melanjutkan langkah menuju gerbang pendakian. Sebelum mendaki, kami memulai dengan doa agar diberikan keselamatan selama perjalanan. Suara tonggeret yang nyaring seolah-olah bernyanyi di tengah rerimbunan hutan yang lebat. Namun baru saja kaki kami memasuki jalur pendakian, suara itu pun sirna, hilang entah kemana. Tidak ada lagi suara nyaring dari serangga kecil yang mengawali doa kami. Yang ada hanya sunyi. Perjalanan terbilang cukup berbahaya, dikarenakan hujan yang lebat di malam kemarin membuat jalur pendakian menjadi berlumpur dan licin. Kami harus mengawasi setiap langkah agar tidak terprosok masuk ke dalam jurang. Setelah sampai di pos 1, kami memutuskan untuk beristirahat dikarenakan jalur yang licin membuat tenaga terkuras dengan cepat. Di saat itu pula Habib selalu saja mengeluh, entah kenapa aku pun bingung. Padahal dia sudah sering mendaki ke Gunung Kaba ini. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, hujan rintik-rintik mengiringi perjalanan kami. Sampai akhirnya tibalah kami di sebuah tebing yang sangat ditakuti oleh pendaki di jalur ini. Tebing menangis namanya, bukan tebingnya yang menangis, melainkan kita. Sebab tebing ini begitu curam sehingga para pendaki terdahulu memberi julukan pada tebing ini sebagai tebing menangis. Sebuah kata kiasan yang menggambarkan kondisi para pendaki ketika menaiki tebing ini. Dengan kehati-hatian yang sangat teliti, tebing ini akhirnya berhasil kami lewati. Akibat tebingnya yang curam dan memakan tenaga yang cukup ekstra untuk menaikinya, kami kembali berhenti, beristirahat di sebuah pohon besar yang tumbang. Habib sekali lagi mengeluh. Bang, aku udah gak sanggup. Mending kita turun aja lah. Bib, kita sebentar lagi udah mau sampai loh. Emang kamu mau kita ngelewatin tebing menangis lagi dengan keadaan hujan begini? Ia pun tertunduk lesu, dan dengan semangat yang kuberikan, akhirnya ia pun mau melanjutkan pendakian. Sebelum kami melanjutkan pendakian, ada seorang nenek yang mengenakan kebaya hijau muda, rok batik, tidak menggunakan alas kaki, dan membawa keranjang kopi yang diikatkan di kepalanya. Aku terheran-heran dibuatnya. Di tengah hutan yang lebat ini, kenapa ada seorang nenek-nenek yang terlihat sudah sangat tua sekali berada di sini? Wajahnya terlihat sangat kaku dan pucat. Jangan ngeluh,
Nanti malam badai, hati-hati. Kami hanya terdiam dan saling memandang satu sama lain. Setelah itu sang nenek berjalan pergi ke arah puncak. Dengan sigapnya kami bergegas mengambil keril yang kami sandarkan di sebuah pohon bambu dan berniat menemui nenek tersebut. Tak jauh ketika kami mengejar, bertemulah kami dengan pendaki lain yang hendak turun. Kami pun bertanya apakah mereka menemui nenek yang kami lihat barusan. Tetapi mereka malah kebingungan dan sesekali tertawa mendengar pertanyaan kami. Lalu mereka meninggalkan kami dengan tawaan. Aku dan Habib pun semakin kebingungan. Entah kemana perginya nenek yang memperingati kami barusan, padahal baru saja nenek itu meninggalkan kami tetapi sudah menghilang begitu saja. Entah kemana perginya, kami tetap berpikiran positif agar tidak mengganggu pemikiran kami di sepanjang pendakian. Hingga sampailah kami di camp 1 dan kembali berjumpa dengan sekelompok anak SMP yang menemani kami selama di perjalanan estafet tadi. Kami berdiskusi sebentar dan setuju untuk camping di area camp 2. Sedikit lebih naik ke atas dari camp 1, di perjalanan menuju camp 2, kami pun lagi dan lagi kembali terhenti karena kami mencium aroma jeruk nipis. Sebuah keanehan bagi kami mengingat tidak ada pendaki lain yang berada di sini dan tidak ada pula tanaman jeruk yang tertanam di daerah ini. Tak berlangsung lama, seekor ular berwarna hitam mengkilap melintas di hadapan kami. Sedang takjubnya melihat ular yang melintas, aku pun kembali merasakan keanehan. Telingaku terasa disentil oleh seseorang. Kaget, aku membalikkan badan dan menuduh sekelompok anak SMP yang berada di belakangku. Tapi mereka bersumpah bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Malah menunjukkan pukul 9, semakin malam pikiranku semakin menjadi. Aku merasa pikiranku sudah tidak lagi normal dikarenakan keadaan yang mencekam seperti ini. Demi mencairkan suasana, aku berusaha menceritakan sebuah cerita lucu di hadapan mereka. Benar saja, dengan bakatku sebagai komika, aku berhasil membuat mereka tertawa lepas dan melupakan semua kejadian yang telah kami lewati sebelumnya. Sesekali kami memainkan gitar yang dibawa Aldi dan bernyanyi diiringi hembusan angin malam yang menusuk. Saat sedang asik bernyanyi, tiba-tiba kami kedatangan 3 orang tamu. Mereka adalah pendaki yang mendirikan tenda di area camp 1. Mereka berniat mengunjungi kami di camp 2 untuk saling berkenalan dan bertukar pengalaman. Dengan sikap yang sopan terhadap tamu, kami mengundang mereka untuk duduk bersama di perapian, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan menyuguhkan mereka dengan segelas kopi. Kami saling berkenalan satu sama lain dan sejak itulah pertemanan kami dimulai. Mereka membuka obrolan dengan bercerita tentang betapa sulitnya mereka menghadapi jalur pendakian yang terjal dan berlumpur dikarenakan hujan. Tak mau kalah, aku dan Habib pun menceritakan tentang pengalaman aneh yang kami rasakan selama di perjalanan. Mereka terkejut mendengar cerita kami yang bertemu dengan seorang nenek di tengah jalur pendakian tadi. Dan salah satu dari mereka berkata bahwa ada seorang teman yang berasal dari Jambi juga pernah bertemu dengan seorang nenek, persis seperti apa yang kami katakan. Dan nenek itu juga memberi nasihat pada mereka dulunya. Mungkin aja nenek itu adalah penghuni gunung ini dan selalu memberikan nasihat pada para pendaki. Aku melanjutkan ceritaku tentang keanehan yang kami temui. Beberapa pengalaman ku lontarkan pada mereka, tetapi mereka hanya mendengar ceritaku dengan tatapan yang sangat dingin. Setelah bercerita, suasana kembali hening dan mencekam hingga yang terdengar dari kami hanyalah bunyi arang yang terbakar oleh api. Kembali mereka menjawab pertanyaanku dengan apa yang kami lalui. Udah dengar kabar belum? Kalau katanya seminggu yang lalu ada 17 remaja pendaki yang hilang di sini. Dan kabarnya juga yang ketemu baru 8 orang, sisanya belum ditemukan. Loh, masa iya? Kok nggak ada beritanya? Iya, makanya untuk beberapa hari jalur pendakian ditutup kemarin dan baru dibuka 3 hari yang lalu. Oh gitu ya, pantas saja sekarang sepi pendaki yang naik ke Ka'bah.
Mungkin karena kejadian itu kali ya. Ya mungkin aja begitu. Entah benar atau tidak tentang kebenaran yang mereka katakan, tetapi aku tetap menghargai informasi yang mereka sampaikan pada kami. Dan juga hal itu pun kami jadikan sebuah pembelajaran bagi kami untuk tetap waspada dan berhati-hati ketika di perjalanan mendaki gunung. Kopi yang kami nikmati tak terasa sudah habis dan api sudah mulai padam. Setelah cukup lama kami bercengkrama, mereka memutuskan untuk kembali ke area camping mereka masing-masing. Mereka berterima kasih pada kami dan tidak lupa pula mereka meninggalkan sebuah kenang-kenangan. Mereka memberiku sebuah gelang. Merasa tidak enak, aku pun turut memberikan mereka sebuah gelang yang baru-baru ini kubeli. Layaknya pemain sepak bola yang saling bertukar pakaian sebagai kenangan, begitu pula dengan kami yang saling bertukar gelang. Mereka pergi, suasana lagi dan lagi kembali seperti semula. Dingin, sepi, sunyi dan mencekam. Sesaat kami meninggalkan perapian dan kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Kami mendengar suara yang begitu aneh. Bayangkan, di tengah malam sunyi ini, suara lantunan gamelan samar-samar terdengar tepat dari arah kawah. Sangat seram sekali. Merasa penasaran, aku dan Habib sepakat untuk naik ke arah kawah, memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Kami melarang sekelompok anak SMP yang ingin ikut bersama kami untuk naik ke atas bersama. Demi keamanan dan kami tidak ingin suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka. Dengan berbekal 2 buah senter dan sebatang rokok yang baru kunyalakan, kami bersiap naik ke atas. Kabut tebal dan bau belerang yang menyengat menyelimuti perjalanan kami. Bib, gimana kalau misal nanti kita sampai di atas, tahu-tahu ada organ tunggal? Kan asik bisa joget. Kapan lagi kan? Kalau organ tunggal mah enak bang. Kalau sempat ada atraksi tong setan di kawah gimana? Kan gak lucu. Dengan santainya kami berjalan menuju kawah. Setelah tiba di sana, tepat seperti dugaan kami, tidak ada apa-apa selain bebatuan di sekeliling kawah. Merasa aman, kami kembali turun menuju tenda untuk melanjutkan istirahat kami yang terganggu oleh badai sebelumnya. Sesampainya di tenda, sekelompok anak SMP itu sudah terlelap nyenyak menikmati istirahat mereka di dalam tendanya. Tidak ingin mengganggu, kami segera memasuki tenda. Di dalam tenda, aku dan Habib sempat berdebat tentang suara gamelan yang kami dengar barusan. Bang, aku yakin suara tadi itu bukan manusia, Bang. Bisa jadi bunian atau setan, Bang. Bib, udahlah, gak usah dipikirin. Daripada bikin suasana makin kacau, mending kita tidur. Tapi emang iya kan, Bang? Bayanginlah, orang mana yang mau main gamelan di atas kawah kayak gini, tengah malam pula. Kau ngomong kayak gini, nanti kita semakin diganggu loh. Udah kayak di film-film ya Bang, tapi aku takut. Bib, jangan sampai kita perang saudara di dalam tenda ini. Tidur sana. Habib yang terus-menerus berbicara tanpa henti lantas terdiam. Akhirnya kami bisa melanjutkan istirahat agar tubuh dan pikiran kembali membaik. Aku terjaga dari tidurku yang nyenyak. Aku pikir aku sudah tidur sangat lama sebab aku merasa puas dengan tidurku. Kulihat jam tangan yang kukenakan. Waktu menunjukkan pukul 3:26. Sial. Merasa masih memiliki waktu untuk beristirahat, aku mencoba untuk kembali tidur. Namun mata seakan tidak peduli dengan waktu. Aku tidak bisa melanjutkan tidur. Kulihat Habib dengan nyenyaknya tidur berselimut kain sarung yang kubawa. Udah pindah ke badan kau aja kain sarung aku. Sepertinya malam ini aku akan terjaga hingga pagi. Jadi aku merebus air di kompor portable dan membuat kopi sebagai bekal begadangku malam ini. Setelah semuanya selesai, aku duduk di atas sebuah batu besar sambil memasang earphone dan mendengar sebuah lagu sembari menikmati indahnya pemandangan kota yang berkelip-kelip di bawah sana. Cantik sekali.
Udaranya begitu menusuk hingga ke tulang-tulang. Aku tidak kuat berlama-lama berada di luar dan bangkit dari dudukku untuk kembali memasuki tenda. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak berhenti berpikir hingga saat ini. Apa yang barusan kulihat ketika hendak menuju tenda? Ada sesosok bayangan putih bersembunyi di balik pepohonan rindang di seberang sana. Aku ingin sekali mengambil kacamataku dan memastikan apa itu sebenarnya. Sebab aku adalah orang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi. Selangkah demi selangkah aku berjalan ke arah tenda. Semakin dekat bayangan itu pun semakin meredup dan juga menghilang. Sesampainya di dalam tenda aku masih saja penasaran. Aku berpikir jika itu plastik, bunyinya pasti terdengar dibawa oleh arus angin. Jika itu kain, mustahil bisa menghilang begitu saja. Dan hingga saat ini aku tidak menemukan jawaban pasti tentang pertanyaanku akan hal itu. Sudah beberapa kali aku melakukan pendakian di gunung ini, tetapi tidak pernah kurasakan hal seperti ini sebelumnya. Tangan terus bergetar, jantung terus berdegup dengan kencang, dan pikiran terus saja dihantui kebingungan. Mengingat kejadian yang baru saja tampak di depan mata. Tak lama Habib pun terjaga. Ia terkejut melihatku yang sedang menghisap sebatang teman kecilku. Sambil termenung di depan pintu tenda, ia berpikir bahwa aku tidak tidur sepanjang malam. Namun setelah aku jelaskan semuanya, ia pun kembali tenang. Di saat itu pula aku terpaksa berbohong dan menutupi kejadian yang kulihat ketika berada di luar tenda. Aku tidak ingin menceritakan kejadianku sebelumnya. Sebab Habib adalah tipe orang yang penakut dengan hal yang berbau mistis. Ia mudah sekali merasa cemas, apalagi jika aku sampai memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Pagi sudah hampir tiba. Daripada takut kebablasan melanjutkan tidur, kami berencana untuk summit ke puncak untuk melihat pemandangan alam yang luar biasa indah di pagi hari. Kami bersiap-siap untuk pergi dan meninggalkan barang-barang di dalam tenda, serta tidak lupa pula membangunkan teman-teman kami yang masih tertidur pulas. Namun apa daya, mereka masih menikmati istirahat panjang mereka di dalam tendanya. Setelah semuanya sudah siap, saatnya kami summit ke puncak. Jalannya yang berbatu dan sulit untuk melangkah membuat kami beberapa kali harus tergelincir. Hal itu pun lantas membuat lututku tergores dan beberapa kali harus menghentikan perjalanan. Bukan hanya kami yang summit pada saat itu, ternyata 3 orang teman yang baru kami kenal pada saat di perapian malam tadi juga turut ke puncak dengan alasan yang sama, menikmati pemandangan. Kami tidak sengaja bertemu pada saat sedang beristirahat dan benar saja mereka mengundang kami bergabung untuk summit bersama. Puncak sudah di depan mata. Sembari menunggu terbitnya fajar, kami memulai obrolan hangat. Mereka bercerita kalau semalam ada seorang pendaki wanita yang berteriak saat hendak mencuci perlengkapan memasak di area camp mereka. Dan menurut kesaksian wanita tersebut, ia melihat sosok pocong yang memiliki tubuh sangat tinggi di area camp 2, tepat di mana posisi kami mendirikan tenda. Mendengar hal tersebut, mereka bertiga sepakat untuk mencoba memeriksa keadaan di sana. Itulah yang membuat mereka mendatangi tenda kami pada saat itu yang berada di camp 2. Tetapi dikarenakan mereka mendengar cerita kami yang mengalami hal mistis selama di pendakian, membuat mereka enggan untuk bercerita dan memberitahu kabar tak sedap yang dirasakan oleh para pendaki di area camp 1. Mereka takut jika mereka mengabari kami akan hal itu, maka suasana akan menjadi lebih mencekam dan membuat kami lebih merasa ketakutan. Ketika mendengar kabar yang disampaikan mereka, membuat aku berpikir panjang. Apakah sosok bayangan putih yang aku temui malam tadi adalah sosok pocong yang juga dilihat oleh wanita tersebut? Atau hanya imajinasiku saja? Tatkala mentari sudah bersinar terang, wujud Ka'bah perlahan-lahan mulai tampak keindahannya. Samudra awan mulai berarus ke arah kami layaknya gulungan ombak yang menerpa bibir pantai. Aku dan Habib segera menyiapkan kamera dan mulai mengambil beberapa foto untuk kami jadikan sebuah momen yang berharga. Di saat itu pula, 3 orang teman baik kami itu memisahkan rombongan mereka ke arah bawah,
sedangkan kami ke arah Bukit Gajah. Kami kembali berpisah untuk yang kedua kalinya. Lalu suara gaduh mulai terdengar dari arah jalur bebatuan yang kami lalui saat summit tadi. Bang, oi bang, abang pergi sendiri ya? Gak ngajak kami? Teriak mereka saut-sautan. Kupandangi mereka, ternyata itu Aldi, Rian, Acil, dan Topik. Mereka menyusul dan terus saja mengomeli kami. Mereka pikir kami tidak membangunkan mereka dan pergi tanpa sepengetahuannya. Padahal mereka saja yang tidak mau bangun. Setelah penjelasan yang panjang lebar, kami pun berfoto dan menikmati indahnya pemandangan dari atas bersama. Raut wajah mereka berubah drastis, yang tadinya cemberut berubah menjadi takjub. Mereka hanya terdiam memandangi sekumpulan samudra awan. Maklum saja, ini sebuah pemandangan yang baru bagi mereka yang pertama kali menginjakkan kaki di atas puncak gunung. Indah bukan? Mereka hanya mengangguk mendengar pertanyaanku tanpa bisa berkata-kata. Selesai foto dan menikmati pemandangan, kabut dingin mulai turun dan menutupi pandangan kami. Ini pertanda saatnya kami harus kembali turun ke tenda masing-masing untuk sarapan dan mengemas segala peralatan. Sebab pukul 11 kami harus segera menuruni gunung agar tidak terlalu larut untuk sampai di rumah. Lagi pula di daerah Kaba ini sangat sulit untuk mendapatkan tumpangan. Jarang sekali ada mobil atau truk yang melintas. Ditambah perjalanan dari pos pendakian menuju gerbang wisata berjarak 4 km. Setelah sarapan dan mengemasi tenda, kami mulai membersihkan sampah di sekeliling kami. Ingat teman-teman, jika kalian pergi ke satu tempat, jangan pernah meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan pernah membuang apapun kecuali waktu, dan jangan pernah mengambil apapun kecuali foto. Dan jangan lupa, jangan pernah sesekali mengotori alam. Karena dari alamlah kita hidup dan dari alam pula kita bergantung. Kami mengawali perjalanan pulang dengan kembali berdoa agar kami diberi keselamatan dan tidak mengalami hal yang sama pada saat mendaki kemarin. Dan saatnya kami meninggalkan Kaba dengan segala keindahannya. Dengan segala persiapan, kami bersiap untuk menuruni gunung. Langkah kaki kami mulai menjauh dari puncak dan saat itu pula kami baru tersadar bahwa kami lupa untuk mengisi perbekalan air di pusat mata air yang berada tak jauh dari puncak. Merasa pasrah, kami melanjutkan perjalanan kami menuruni gunung dengan murung. Setibanya di tebing menangis, kami terduduk lesu seakan ingin menangis melihat tebing yang curam dan berlumpur akibat hujan. Pastinya ini sangat membahayakan jika kami tidak memperhatikan langkah dengan baik. Bisa-bisa kami terperosok jatuh ke dalam jurang. Kami mulai menuruni tebing dengan mengandalkan akar-akar pohon yang menjalar di dinding tebing. Fokusku teralihkan pada Acil yang berkoar tidak henti. Gampang, gini doang. Aku kan ninja warrior. Acil yang merasa angkuh dengan candaannya, alhasil ia pun terperosok jatuh ke bawah. Untung saja di saat itu ia tidak jatuh ke jurang yang berada di sisi sebelah kanan kami dan sempat berpegangan dengan sebuah pohon sebelum akhirnya ia benar-benar jatuh menghantam tanah. Kami merasa cemas melihat kejadian tersebut dan bergegas menolongnya. Alih-alih kesakitan, ia malah tertawa. Rasa cemas kami berubah menjadi rasa kesal. Bisa-bisanya ini anak ketawa. Tebing yang membuat kami hampir menangis sesuai dengan namanya. Akhirnya kami berhasil lewati. Perjalanan semakin terasa melelahkan akibat kurangnya persediaan air. Agar tidak dehidrasi, kami meminum air yang tergenang di dalam bunga kantung semar yang masih bersih tanpa dihinggapi serangga. Di saat situasi seperti ini, air itu cukup membuat dahaga kami menghilang. Di perjalanan pulang, kami saling bertegur sapa dengan para pendaki lain yang ingin menuju puncak. Mulai dari anak seusia kami hingga sekelompok pendaki yang turut membawa keluarga besarnya. Bahkan mereka membawa anak kecil yang perkiraanku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sangat luar biasa sekali. Di saat anak seusia mereka sibuk bermain dengan gadget, mereka sudah mulai berpetualang mendaki gunung dan menyusuri hutan, membuat aku terkagum-kagum olehnya.
Dan untuk menyegarkan badan, Habib mengajak kami ke sebuah pemandian air hangat yang benar-benar tersembunyi dan tidak banyak diketahui oleh orang-orang, yang letaknya tidak jauh dari jalur pendakian. Sekali lagi kami harus menuruni tebing untuk sampai di sana. Di saat itu juga kakiku terasa sangat gatal, tidak tahan dengan rasa gatal yang bercampur dengan rasa perih. Aku menghentikan langkahku sejenak ketika aku melihat ke bagian betis. Ternyata sudah banyak sekali pacet yang menempel dikarenakan pada saat itu aku hanya menggunakan celana pendek. Jadi gampang sekali bagi pacet untuk menempel dan menghisap darahku. Lalu aku menyuruh teman-temanku untuk memeriksa tubuh mereka masing-masing. Siapa tahu mereka juga terserang oleh pacet, dan benar saja. Secara tidak sadar sudah ada beberapa pacet yang menempel di kaki mereka. Kami kembali terhenti untuk membersihkannya dengan menyirami pacet-pacet ini dengan minyak angin agar terlepas. Terhitung ada 13 pacet yang menempel. Aku meminta bantuan mereka untuk membersihkan kakiku dari serangan pacet. Bukan karena geli atau jijik, tapi aku memiliki fobia terhadap darah. Aku bisa saja pingsan melihat darah yang mengalir keluar dari tubuhku. Setelah semua pacet terlepas, kututupi mataku sambil membersihkan kaki dari noda darah menggunakan dedaunan di sekitar. Aku takut jika aku melihat darah yang begitu banyaknya bisa membuatku pingsan dan membuat keadaan semakin merepotkan pastinya. Suara desiran airnya mulai terdengar, pertanda tempat pemandian sudah dekat. Setibanya kami di sana, aku begitu terpana melihat segarnya air yang terjun langsung ke sebuah sungai yang berbentuk kolam. Acil yang tidak membawa pakaian ganti terpaksa harus menjaga peralatan kami. Tanpa pikir panjang kami mengganti pakaian dan langsung melompat ke dalam kolam. Walau airnya hangat, akan tetapi ini sangat menyegarkan bagi kami. Akibat kekurangan minum selama di perjalanan membuatku sangat kehausan. Dengan bodohnya, aku langsung minum air yang mengalir dari pipa bambu. Rasanya sangat-sangat aneh, membuatku sampai muntah akibatnya. Sesudah mandi badan kami kembali bersih dan segar. Kami agak sedikit berleha-leha sebelum mengganti pakaian. Akibatnya kami tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul 12. Pastinya kami akan terlambat tiba di gerbang wisata dan lewat dari batas waktu yang kami tentukan. Cepat-cepat kami kenakan pakaian dan melanjutkan perjalanan. Kami melintasi sungai agar dapat mempersingkat waktu perjalanan dan tidak menaiki tebing lagi untuk kembali ke jalur sebelumnya. Bisa dibilang jalur ini adalah jalan pintas. Di jalur ini jalannya tidak begitu sulit. Permukaan tanah yang datar dan sesekali menanjak tidak membuat kami begitu kelelahan. Banyak sekali kebun kopi dan sayuran yang tertanam di pinggir jalur. Matahari menyambut kami dengan sinarnya di depan sana, menandakan bahwa kami sedikit lagi akan sampai di gerbang pendakian. Sampai akhirnya kami tiba di tujuan. Kami langsung menuju pos pendakian untuk melapor dan beristirahat di base camp yang bersebelahan dengan pos. Melihat kami yang begitu kelelahan tanpa membawa air minum, kami ditawari sebotol air oleh pendaki lain. Sebenarnya kami merasa sangat segan dengan tawaran mereka. Tapi jika kami menolak, hal buruk pasti akan terjadi pada kami. Ditambah uang yang pas-pasan untuk makan dan perjalanan yang masih terbilang sangat jauh menuju gerbang wisata. Lalu ia mengajak kami ngobrol. Ia menanyakan bagaimana keadaan di atas puncak. Kujelaskan bahwa angin badai terus berhembus di sana dan juga kami memberitahukan mereka tentang pengalaman mistis yang kami rasakan. Mulai dari nenek-nenek, bau jeruk nipis dan sentilan yang aku rasakan, suara gamelan hingga sosok bayangan putih yang terlihat olehku. Dan pastinya hal itu membuat mereka terkejut keheranan. Kalian selama mendaki ada niatan buruk apa gimana? Sumpah kami berniat baik, Bang. Niat kami cuma untuk menikmati alam dan tidak ada apapun yang kami rusak. Dengar kabar ada pendaki yang hilang ya, Bang? Soalnya ada 3 orang pendaki yang bilang sama kami malam tadi. Katanya ada 17 pendaki yang hilang, tapi yang baru ditemukan cuma 8. Jangan asal percaya dulu lah, itu cuma hoaks.
Soalnya kabarnya itu masih simpang siur. Beberapa bulan yang lalu memang sempat ada kejadian di sini. Ada pemuda setempat yang gantung diri nggak jauh dari tebing menangis. Kabar macam apa lagi ini? Kataku dalam hati sambil menghela nafas. Tapi emang bener kok. Emang ada beritanya yang ini. Yang ini berfakta. Mungkin ada hubungannya nggak bang dengan apa yang kami rasakan? Ya bisa jadi sih. Soalnya kan Ka'bah ini emang terkenal mistisnya. Ditambah lagi kejadian gantung diri kemarin, pasti bakalan lebih ngeri. Dan soal nenek yang kalian temui, ya udah nggak asing lagi sih. Nenek itu memang penunggu sini. Dia sering ngasih nasihat sama orang yang ngeluh pas mendaki. Oh gitu ya bang. Tulah kau Bib, ngeluh juga. Aku memandang sini ke arah Habib. Usut punya usut, ternyata mereka adalah pendaki yang tinggal di daerah Gunung Ka'bah. Jadi wajar saja jika mereka tahu segala hal yang ada di sini. Dengan rasa puas akan informasi yang sudah kami dapatkan dan istirahat yang cukup, kami mulai kembali perjalanan menuju gerbang wisata. Kami harus tiba di sana pukul 3 sore. Perjalanan terbilang sangat melelahkan dan panas mentari semakin menantang kami dengan teriknya. Sesekali kami menghentikan perjalanan. Hal itu pun membuat Acil dan Habib sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju gerbang wisata. Daripada perjalanan kami terus-menerus terhenti akibat mereka yang kelelahan, ku berhentikan saja ojek yang kebetulan melintas dan membiarkan mereka untuk melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek. Kusarankan agar mereka berhenti di rumah makan Lestari dan kami akan menyusulnya nanti agar mereka bisa makan sambil beristirahat selagi menunggu kami. Kini perjalanan kulanjutkan bersama Rian, Topik, dan Adit. Kami merasa kepanasan dan kehausan di sepanjang jalan. Sampai-sampai kami berpikiran ingin mencuri sebuah tomat di kebun milik warga yang tertanam di pinggir jalan. Walaupun terlihat sepele, kami tetap tidak melakukannya karena jika kami sampai ketahuan yang ada hanya menambah beban masalah. Keluhan demi keluhan terus aku dengar dari Rian, Topik, dan Adit. Mereka terus-menerus mengajakku untuk berhenti dan beristirahat sejenak. Bang, berhenti dulu yuk. Kuhiraukan ucapan mereka dan terus memaksa kakiku untuk melangkah. Kalau saja kakiku memiliki mulut, mungkin saja ia juga turut mengeluh. Nyatanya pikiranku untuk cepat sampai di rumah lebih menguasai badan ketimbang rasa lelah pada tubuhku. Lama aku berjalan, ternyata ketiga bocah tadi sudah lumayan jauh aku tinggalkan. Tak peduli, intinya aku ingin pulang. Aku tiba di rumah makan Lestari dengan langkah tertatih. Tanpa banyak kata aku langsung mengambil makanan untuk mengisi kembali energiku yang banyak terkuras. Kali ini aku tidak mau lupa lagi untuk mengisi persediaan air. Lumayan, air di sana kan gratis. Setelah menyantap makanan dan mengisi persediaan air, kami melanjutkan perjalanan menuju gerbang wisata yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari rumah makan Lestari. Jujur kaki ini rasanya bukan seperti kaki lagi. Rasanya kakiku seakan melayang ketika aku paksakan untuk melangkah. Sekali lagi pikiranku untuk pulang mengalahkan sinyal lelah dari kakiku. Akhirnya kami tiba di gerbang pukul 16.30. Sedikit lagi aku akan pulang ke rumah. Hari sudah hampir senja, pastinya hal ini akan menyulitkan bagi kami untuk mendapatkan tumpangan. Kami berdiri di pinggir jalan sembari mengacungkan jempol sebagai penanda bahwa kami ingin menumpang. Dari sekian banyak mobil yang melintas, tidak ada satupun yang ingin menumpangi kami. Kali ini tidak banyak yang bisa diperbuat selain pasrah akan keadaan. Ketika hampir memasuki waktu azan maghrib, ada sebuah pick up yang ingin memberikan tumpangan. Tetapi ia hanya menuju ke sebuah daerah kecil yang bernama Ujan Mas. Dan itu masih jauh dari kota Bengkulu. Ya sudahlah. Daripada melewatkan kesempatan, lebih baik kami menerima tumpangan tersebut. Toh nanti juga dapat tumpangan yang lain. Akibat kelelahan yang luar biasa, kami sempat tertidur di bak pick up yang terbuka.
Kami sudah tidak memperdulikan lagi dengan hal itu, mau dilihat orang atau tidak, yang penting kami bisa tidur. Belum aku puas tidur, kami dibangunkan oleh supir. Tak terasa hari sudah malam dan ternyata ia sudah sampai di tujuannya. Kami turun dengan rasa sedih dan harus menunggu tumpangan lagi. Sial, malam ini hujan turun dengan derasnya. Perjalanan pulang kami kembali terhambat. Kami berteduh di sebuah ruko yang tidak jauh dari pinggir jalan. Hujan terus-menerus turun tanpa henti. Adit mencoba menghubungi orang tuanya dan mengabarkan situasi kami saat ini. Mendengar kabar tersebut, orang tua Adit berniat membantu kami dan akan menghubungi keluarga yang tinggal di Curup, tidak jauh dari Ujan Mas, untuk menjemput kami dan mengantar kami pulang ke Bengkulu. Lama kami menunggu, tumpangannya dijanjikan orang tua Adit tidak kunjung tiba. Adit kembali mencoba menghubungi orang tuanya. Alhasil, janji yang kami harapkan hanyalah sebuah harapan palsu. Keluarga Adit yang tinggal di Curup sedang berada di luar kota. Lalu orang tuanya menyarankan kami untuk tidur di sebuah masjid dan melanjutkan perjalanan di pagi hari. Tetapi kami tidak bisa menginap di masjid sebab Habib sudah berjanji dengan teman sekolahnya untuk pergi ke Gunung Kerinci esok hari. Duh bang, gimana nih? Kita tidur di masjid aja lah yuk. Pagi nanti kita lanjutin estafet. Abang sama Habib nggak bisa, Dit. Kalau kalian mau tidur di masjid ya silakan, tapi kami kepingin melanjutkan estafet. Kami mau pulang. Gimana ya bang? Aku pun mau, tapi orang tua aku nyuruh tidur di masjid. Ya itu tergantung kalian mau tidur di masjid apa enggak. Kalau kalian mau ikut kami lanjutin estafet ya juga nggak apa-apa sih. Kami ikut abang aja lah. Mana tahu dapat tumpangan lagi. Ya udah. Hujan udah agak reda nih. Kita lanjut jalan kaki aja dulu. Di sini sepi mobil lewat. Kita ke jalan yang agak ke depan lagi. Siap-siaplah. Iya bang. Kita coba lanjut dulu. Di saat hujan mulai reda, kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Sebab tempat di daerah kami berteduh terlihat sangat sepi. Ketika berjalan di depan sebuah warung kecil, kami dipanggil pemilik warung dan memberi kami masing-masing sebuah roti. Nak, ini ambil rotinya. Wah, makasih ya bu. Iya sama-sama. Kalian mau kemana? Baru pulang dari gunung ya? Mau pulang ke Bengkulu bu, dari mendaki Ka'bah. Oh, estafet ya? Ibu sering lihat orang estafet lewat sini. Kadang mereka ibu kasih aja jajanan warung kalau lewat. Ibunya baik ya. Ngomong-ngomong, kami lanjutin jalan lagi ya bu. Makasih rotinya. Iya nak, hati-hati di jalan ya. Berbekal roti yang diberikan oleh ibu pemilik warung yang sangat baik hati, kami melanjutkan langkah untuk mencari tumpangan. Semakin berjalannya waktu, tumpangan tidak kunjung kami dapatkan, padahal jam sudah memasuki pukul 9 malam. Melihat jalan yang sudah mulai memasuki area hutan dan sedikit warga yang bermukim di daerah tersebut, kami kembali berdiskusi. Sekarang udah jam 9. Mobil yang lewat udah mulai sepi. Gimana kalau kalian tidur di masjid aja? Biar abang sama Habib yang lanjutin jalan kaki nyari tumpangan. Jadi abang gak tidur di masjid? Enggak, kalian aja lah. Kami mau pulang. Habib pun besok mau ke Gunung Kerinci. Duh gimana ya bang? Segen mau tidur di masjid. Kalian tahu sendiri kan, di daerah sini banyak bajing loncat. Apalagi jalan lurus ke depan situ udah area hutan. Nanti kalian kenapa-napa. Ya udah bang, kami tidur di masjid aja. Kami menemani mereka ke sebuah masjid terdekat. Di sana ada seorang penjaga masjid yang sedang bersih-bersih. Aku meminta izin agar mereka diperbolehkan untuk menginap semalam. Beruntung mereka diizinkan untuk menginap, tetapi mereka harus bangun pagi-pagi sekali sebab orang akan melaksanakan sholat subuh.
Selepas mengantar dan menitipkan mereka di masjid, aku dan Habib kembali melanjutkan estafet kami dengan berjalan kaki. Di sepanjang jalan yang kami lalui sangat minim penerangan hingga aku menghidupkan senter yang kami bawa untuk membantu penerangan malam itu. Selang beberapa lama, dari kejauhan kami melihat sebuah motor dengan arah berlawanan yang menuju ke arah kami. Aku dan Habib pun waspada. Kami takut pengendara motor itu akan membegal kami. Apalagi situasi yang sepi saat itu sangat mendukung aksinya. Aku mencoba untuk mengetes pengendara motor tersebut. Kuhidupkan senterku dan mengarahkan tepat ke arahnya. Dan dia pun berhenti. Ketika ku matikan senterku, dia mulai berjalan kembali. Lalu ia melewati kami berpapasan. Aku melihat wajahnya yang begitu jelas, sangat jelas bahkan masih terbayang sampai saat ini. Setelah itu aku menoleh ke belakang. Ternyata dia memutar balik ke arah kami. Jantungku berdegup karena motor itu berbalik untuk mengejar kami sambil berteriak. Refleks kami berlari menuju hutan di seberang jalan dan tidak ada lagi yang kami pikirkan selain mencoba untuk tetap hidup. Aku teringat kalau dalam tasku ada sebuah pisau lipat. Ku ambil pisau tersebut dan ku jadikan sebagai senjata jika ia mencoba untuk menyerang kami. Sungguh tanganku bergetar saat aku menggenggam pisau. Keringat dingin mulai membasahi tubuhku. Saat itu kami bersembunyi di balik semak-semak dan memperhatikan orang yang mengejar kami mondar-mandir sebanyak 3 kali sambil mengendarai sepeda motornya dengan pandangan menyusuri sekitar. Aku dan Habib berjalan menunduk sangat pelan hingga akhirnya kami melihat pemukiman warga. Kami pun keluar dari semak-semak dan melihat orang itu sudah menghilang. Merasa aman karena kami sudah berada di pemukiman warga dan lampu jalan yang menerangi jalannya, kami berhenti dengan nafas terengah-engah dan tidak ingin berjalan lagi akibat trauma akan kejadian barusan. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 22.30 dan kami tidak kunjung mendapatkan tumpangan. Akhirnya kami mendengar suara mobil dari arah tikungan. Kami bergegas menyiapkan keril sambil mengacungkan jempol. Tak disangka-sangka, ketika kami memberhentikan mobil itu, ternyata rombongan 4 sekawan tadi sudah lebih dulu menumpangi mobil itu sambil berteriak kegirangan. Kalian kan udah dibilangin supaya tidur di masjid aja. Kenapa kalian tetap lanjutin jalan? Soalnya kami takut di sana, Bang. Terus tadi Rian coba nyari tumpangan di tepi jalan. Untung aja dapat. Ya udah, selagi ada tumpangan kami ikut aja mobil ini. Terus udah izin kalian sama penjaga masjidnya? Belum, Bang, kami takut. Apa yang kalian takutkan, bodoh? Lebih ketakutan kami lagi, kami dikejar begal tadi. Mataku melotot tajam, ku sapu keringat di dahi dengan punggung tangan. Yang benar aja, Bang. Kau tanya Habib nih, kalau kau nggak percaya. Sempat kalian ikut tadi gimana? Pasti udah mati kalian. Iya, Bang. Ya udah. Tujuan mobil ini kemana? Nggak tahu, Bang. Lah, nggak kalian tanyain tadi? Enggak, Bang. Astaga, paten kalilah kalian. Rasa takut, senang, dan kesal bercampur aduk selama di atas pick up yang kami tumpangi. Tidak banyak kata yang keluar dari mulut kami seperti sebelumnya. Di tengah-tengah perjalanan, pick up yang kami tumpangi berhenti di sebuah rumah makan kecil di pinggiran. Sang supir keluar dari mobilnya dan mengajak kami untuk makan bersama. Dikarenakan kami tidak memegang uang sepeser pun, kami menolak tawaran bapak tersebut. Gak usah segan-segan, bapak kok yang bayarin, ayo makan. Dengan cepat kami menyusul bapak itu dan memesan makanan. Sesudah makan, bapak itu mengajak kami untuk sedikit ngobrol. Tujuan kalian kemana? Ke Bengkulu, Pak. Orang Bengkulu semua ini. Iya, Pak, kecuali saya dari Pekanbaru. Oh, jauhnya. Ke Bengkulu liburan kah? Iya, Pak, udah lama juga nggak pulang kampung. Oh gitu.
Jadi ini semua saudara kamu? Enggak Pak, saudara saya cuma ini. Selebihnya kami baru kenal pas estafet pergi ke gunung kemarin. Kalian estafet malam-malam begini gak takut? Ntar ada apa-apa di jalan. Tadi saya sama saudara saya sempat hampir dibegal Pak di tikungan sebelum jembatan. Gak jauh dari posisi kami berdiri pas nunggu tumpangan. Oh, di jalan yang gelap itu kan, yang belum ada lampu jalannya. Iya Pak, di situ. Untung aja kan di sana gelap, terus banyak hutan semak juga. Terus kami lari masuk ke hutan, sembunyi di sana. Nah, gini aja, nanti Bapak anterinlah kalian ke pasar kota. Di sana kan jalannya satu jalur, cuma ke arah Bengkulu biar kalian aman. Usai menghabiskan makan malam bersama bapak yang memberikan tumpangan pada kami, perjalanan pulang kembali dilanjutkan. Selama di perjalanan kami tidak banyak ngobrol, entah karena rasa lelah yang teramat sangat kami rasakan, atau keadaan mencekam yang kami alami sehingga membuat mulut kami enggan untuk berbicara satu sama lain. Entahlah, aku pun bingung menggambarkan situasi pada saat itu. Pada tengah malam sampailah kami di pasar Kepahyang. Situasi sekitar sudah mulai sepi. Kami menunggu mobil yang dapat kami tumpangi sekitar 30 menitan, hingga akhirnya sebuah truk pasir melintas. Truk pasir tersebut pun berhenti menghampiri kami setelah Habib dan Rian mengacungkan jempolnya. Rasa senang kami kembali memuncak setelah mendengar bahwa mobil itu menuju kota Bengkulu. Kujatuhkan badanku tanpa memperdulikan pasir yang menempel pada tubuh. Sungguh malam yang melelahkan bagi kami. Belum lama berjalan, truk yang kami tumpangi berhenti di sebuah pemberhentian truk di pinggir jalan yang masih menjadi wilayah Kepahyang. Perlu kalian ketahui, di daerah inilah yang paling ditakuti oleh banyak pengendara di malam hari. Daerah ini termasuk daerah perbukitan yang dingin. Jalannya yang berliku, gelap dan memiliki banyak jurang. Si supir berkata jika ia akan bermalam di sini dan akan melanjutkan perjalanan esok hari pada pukul 11 pagi. Mendengar kabar yang tidak mengenakan itu, aku kembali terduduk lesu. Semangatku terpatahkan akibat hal itu. Ditambah lagi jalanan perbukitan yang gelap semakin membuatku takut dan merasa cemas. Aku dan Habib ketika itu memiliki firasat yang tidak enak. Kami takut jika hal buruk kembali terjadi pada kami yang pada saat itu masih merasa trauma akan kejadian begal yang menimpa kami beberapa jam yang lalu. Dan kami berdua tetap bersikukuh ingin pulang. Bagaimanapun caranya, pada saat itu juga kami harus pulang. Diskusi sekali lagi kami lakukan. Aku berkata kepada 4 bocah yang selalu mengikuti kami, baik perjalanan pergi ataupun pulang, bahwa aku dan Habib akan tetap melanjutkan estafet karena kami harus tetap pulang. Kutanyakan pada mereka apakah mereka ingin ikut bersama kami atau memilih bermalam di atas tumpukan pasir ini. Kami gak ikut lah bang, kami tidur di sini aja. Besok kami lanjutin perjalanan. Acil mewakili kawan-kawannya. Mendengar jawaban tersebut, aku dan Habib pun mengucapkan salam perpisahan pada mereka dan berpesan untuk selalu berhati-hati serta waspada. Untuk berjaga-jaga, aku memberikan nomor teleponku pada mereka. Mana tahu mereka butuh bantuanku. Habib dan aku pun akhirnya berpamitan pada sopir truk yang telah bersedia memberi kami tumpangan. Lama sekali kami menunggu mobil yang melintas sampai-sampai aku mengurungkan niatku untuk pulang pada saat itu. Saat aku memulai berjalan kembali ke truk pasir yang kami tumpangi sebelumnya, tiba-tiba suara laju mobil mengarah pada kami. Semangat kembali memuncak, tak lupa kami acungkan jempol sambil mencakupkan tangan layaknya orang yang sedang bermohon. Mobil itu pun berhenti. Ternyata itu bukanlah sebuah mobil pribadi, melainkan sebuah travel dari Palembang yang menuju Bengkulu. Sopir yang merasa kasihan melihat kami yang begitu lusuh dan tidak berdaya, memberikan kami harga murah. Ia memberikan kami tumpangan masing-masing seharga 15.000. Jika ditotalkan kami hanya membayar 30.000.
Karena kami tidak memiliki uang, kami bernegosiasi agar kami dapat melakukan pembayaran ketika sampai di rumah nanti. Beruntungnya ia menerima tawaran kami. Kami merasa aman dan amat sangat bersyukur. Aku mendelik ke arah 4 sekawan yang duduk sambil memandang kami dari atas truk seraya melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Kubalas lambaian mereka sambil tersenyum lebar. Rasa haru yang tidak henti-hentinya membuat aku dan Habib meneteskan air mata ketika hendak memasuki mobil. Selama di perjalanan pulang menuju rumah, aku kembali berpikir bahwasanya masih banyak orang baik di dunia ini, bukan hanya sebuah kata semata. Sebab itu benar-benar kami rasakan ketika kami dalam kondisi kesulitan. Mulai dari roti yang diberikan oleh ibu pemilik warung, seorang bapak yang mentraktir kami makan, serta sopir travel yang baik hati memberi kami tumpangan dengan bayaran yang murah. Hingga saat ini aku selalu mendoakan orang baik yang sangat berjasa bagiku di saat itu. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan mereka. Walau terlihat kecil, tetapi itu sangat besar bagi kami. Andai aku dapat berjumpa kembali dengan mereka yang baik menolong kami, mungkin aku akan membalas kebaikan mereka dengan apa yang aku punya. Sesampainya di rumah pukul 3 dini hari, kami langsung membayar dan saat itu juga orang tua Habib yang melainkan tanteku memeluk kami disebabkan oleh kekhawatirannya akan kami yang tidak kunjung pulang. Tanpa berlama-lama aku meletakkan kerilku di atas sofa dan langsung tertidur di kamar Habib tanpa mengganti pakaian. Sungguh perjalanan yang tidak pernah bisa kulupakan dalam hidupku. Tak pernah terpikirkan olehku kejadian ini akan menimpa kami sebelumnya. Kebenaran tentang Ka'bah akhirnya terkuak. Seorang pemuda memang pernah mengakhiri hidupnya di sana. Ia ditemukan tergantung di sebuah pohon besar dengan lidah yang menjulur keluar dan mata yang terbelalak. Tak jauh dari tebing menangis, sedangkan tentang 17 pendaki yang hilang hingga saat ini masih simpang siur kebenarannya. Dan seorang nenek yang kami temui adalah sosok penunggu Ka'bah yang sudah sangat terkenal. Ia kerap memunculkan sosoknya di saat ketika pendaki mulai mengeluh. Di saat itu pula ia selalu memberikan pesan pada mereka. Sekelompok anak SMP yang kami tinggalkan di perjalanan pulang keesokan harinya menghubungi kami. Akhirnya mereka pulang dengan selamat dengan menumpangi truk di malam itu. Sambil tertawa girang dengan bahagia mereka berteriak, "Ban, kami pulang, Ban! Kami pulang!" Rasa cemasku saat itu berubah menjadi bahagia. Senyum pun tidak bisa tertahankan. Dalam hati aku berkata, akhirnya kami pulang. Sekian. Dan terima kasih buat Irga Oktavia yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.